Selamat sore, nama saya Steve Alexander Emmanuel. Kelompok kami membuat skripsi yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Sistem POS atau Point of Sale kasir berbasis website untuk UMKM. Nama anggota kelompok saya yang pertama ada Syahrul Alif Saputra dan yang kedua ada Vanessa Ginda Ayu Mutia. Yang pertama adalah latar belakang UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia namun sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan operasional yang efisien dan efektif. Teknologi informasi khususnya sistem point of sale atau POS berbasis website menawarkan solusi dengan kemudian pengelola penjualan inventaris dan data pelanggan secara real time. Optimalisasi sistem POS berbasis website penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan menyediakan data akurat untuk analisis bisnis. Penelitian ini mengeksplorasi strategi optimalisasi penggunaan sistem POS, mengidentifikasi tantangan dan solusi bagi UMKM. Diharapkan hasil penelitian dapat membantu UMKM mengadopsi dan mengoptimalkan teknologi ini, meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Sini yang pertama ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis efektivitas sistem POS berbasis website dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Yang kedua ada mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam adopsi dan implementasi POS atau point of sale berbasis website oleh UMKM. Yang terakhir ada mengembangkan strategi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan sistem POS berbasis website di UMKM. Kedua ada manfaat penelitian. Yang pertama, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan mengadopsi sistem POS berbasis website yang memungkinkan pengelolaan penjualan dan inventaris yang lebih efektif. Yang kedua, dengan sistem yang terkomputerisasi, kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual dapat dikurangi secara signifikan. Yang terakhir, untuk manfaat penelitian yaitu UMKM dapat memperoleh akses data real time mengenai penjualan, inventaris, dan perilaku pelanggan yang dapat digunakan untuk analisis bisnis yang lebih mendalam. Di sini ada use case diagram. Aktor pertama, pemilik bisa melakukan login, lalu mengelola data pelanggan. Yang kedua, mengelola laporan transaksi. Tiga, mengecek status pembayaran. Dan yang terakhir, mengelola inventaris. Yang aktor kedua yaitu kasir, melakukan login, absensi, mencetak struk, mengelola transaksi penjualan, dan yang terakhir mengecek status pembayaran juga. Di sini ada IRD diagram. Entitas pertama yaitu ada user, memiliki atribut ID user, nama, username, password, dan email. Melakukan ke entitas transaksi, memiliki atribut ID transaksi, ID user, total harga, tanggal, dan ID pelanggan. Yaitu dan ke kanan transaksi melakukan entitas pelanggan, memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon, dan alamat. Transaksi ke bawah yaitu transaksi memiliki entitas detail transaksi, memiliki atribut ID detail transaksi, ID produk, KTY, dan harga. Detail transaksi ke kanan. Detail transaksi terdapat entitas produk yaitu memiliki atribut ID produk, nama produk, harga, stok, dan kategori. Di sini ada LRS diagram. Yang pertama ada kupon, customer, supplier, kategori, unit, user, permission, department, order, order detail, stocking, order setting, stocking detail, produk, dan produk unit. Di sini ada tampilan login account. Yang pertama, masukin email dan password.
Di sini ada tampilan dashboard, menampilkan pendapatan, total customer, total transaksi yang dilakukan hari itu atau hari ini. Di sini ada absen location. Di sini untuk kasir melakukan absen agar bisa dipantau oleh pemilik. Di sini ada master data atau pemakai yang di dalam website ini yang akan melakukan login. Di sini pembagian departemen. Di sini kasir memiliki akses apa saja yang akan dimilikinya. Di sini ada master data atau unit. Di sini ada pembagian per piece, per pack atau per kardus. Di sini ada kategorinya seperti makanan dan minuman. Ini ada master data atau produk. Produk apa saja yang dimasukkan untuk penjualan. Di sini ada supplier. Supplier adalah orang yang akan mengirim barang ke dalam gudang kita. Di sini ada master data atau customer. Di sini kita bisa mencatat nama customer, email, nomor handphone. Di sini ada kupon. Untuk bila bisa kita ada customer biar pelanggan tertarik dalam penjualan kita. Di sini ada tampilan inventories, list stock atau stockin. Sini barang masuk apa saja dan bisa melihat stok apa saja yang ada di dalam gudang kita. Di sini ada sales atau sales report. Di sini ada sales kotornya dan bersihnya. Bisa dilihat, dipilih harinya, hari apa saja yang masuk dalam sales bersih atau yang kotornya. Di sini ada sales atau payment method. Di sini menjelaskan pembayaran apa saja yang digunakan pada hari yang dipilih. Di sini ada sales atau report produk. Di sini produk apa saja yang keluar dan total harganya. Di sini ada report inventory. Di sini bisa melihat barang apa saja yang keluar atau dijual. Di sini ada sales report absent. Di sini pemilik bisa melihat kasir mana saja yang melakukan login. Dan yang terakhir ada transaksi. Di sini ada bentuk penjualan kasir. Ketika produk dipilih, juga bisa memasukkan kupon bila ada. Bisa melakukan pembayaran. Diklik untuk yang pay berwarna hijau. Yang terakhir ada kesimpulan. Optimalisasi penggunaan sistem POS berbasis website bagi UMKM memberikan berbagai manfaat signifikan. Mengotomatisasi transaksi, inventaris, dan pelaporan keuangan. Mengurangi waktu dan usaha pengelolaan bisnis dapat diakses dari berbagai perangkat dan dengan internet memungkinkan pemantauan bisnis dari mana saja dan kapan saja, serta mudah diskala, membantu pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data penjualan, inventaris, dan tren konsumen. Dilengkapi protokol keamanan kuat untuk melindungi data transaksi dan informasi pelanggan, mempercepat dan mempermudah proses transaksi, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam kata-kata saya. Sekian, terima kasih.